15 Matius 15 ayat 19 sampai 20, yaitu karena dahulu kita jatuh dalam dosa dan kita pun hidup di dalam dosa itu. Ada yang mau bertanya? Ya, silakan yang mau bertanya. Tanya dikasih mic. Apakah seluruh manusia jatuh ketika ada melakukan pelanggaran satu kali? Silakan. Ada di poin ke-16. Iya. Apa alasannya? Alasannya karena jika satu orang berbuat dosa, maka keturunan yang lainnya pun akan sama. Asik. Ya, silakan yang mau bertanya. Enggak ada yang mau bertanya? Enggak. Ya, tepuk tangan buat David. Oh, sudah. Oke. Yang lain silakan. Ninga. Shalom, selamat malam. Shalom, selamat malam. Pada malam hari ini saya akan presentasikan apa yang saya dapat dan juga dari pembelajaran tentang kisah kita sebelumnya. Yang pertama-tama, pertanyaan pertama dari poin 15, yaitu apa dosa menyebabkan nenek moyang kita yang pertama jatuh dan tidak lagi dalam keadaan seperti pada waktu penciptanya. Hal itu terdapat di dalam Kejadian 3 ayat 15, yaitu dosa ketidaktaatan ataupun mereka mengikuti keinginan mereka sendiri dan mereka tidak lagi dalam keadaan semula karena telah memakan buah karena telah memakan buah kehidupan. Pertanyaan yang kedua, poin 16, apakah seluruh umat manusia jatuh ketika Adam melakukan pelanggaran pertama kali? Jawabannya iya, karena pada saat Adam melakukan dosa, dia dikeluarkan dari Taman Eden, sehingga ketika dia berhubungan dengan Hawa dan melahirkan anak, jadinya dosa itu menjadi dosa turun temurun atau disebut juga dengan dosa keturunan. Pertanyaan yang ketiga yaitu poin 17, jatuhnya Adam dan Hawa itu membuat umat manusia terjatuh ke dalam kedudukan apa? Terdapat dalam Roma 5 ayat 12, ke dalam kedudukan penuh dosa dan maut. Pertanyaan yang terakhir adalah poin 18, mengapa kedudukan manusia setelah jatuh penuh dosa? Karena manusia memilih untuk melakukan hal yang jahat ketimbang hal yang baik, meskipun karena mereka sudah mengetahui hal yang baik dan jahat, mereka memilih untuk melakukan hal yang jahat, sehingga setelah mereka jatuh ke dalam dosa, mereka tambah lagi berbuat dosa, sehingga kedudukan mereka setelah jatuh itu sangat penuh dengan dosa. Sekian presentasi dari saya. Apakah ada pertanyaan? Ya, silakan ada yang mau bertanya. Oke, tidak ada ya. Berikan tepuk tangan buat Minga. Ya. Yes ya.
Selamat malam semuanya. Selamat malam. Jadi pada malam hari ini Nisha akan menyampaikan sedikit apa yang kita pelajari di minggu lalu. Di poin yang ke-15, apa dosa yang menyebabkan nenek moyang kita jatuh dan tidak lagi dalam keadaan pada waktu penciptaannya? Itu terdapat jawabannya di Kejadian 3 ayat 6 dan juga di Kejadian 3 ayat 12. Poin yang ke-16, apakah seluruh umat manusia jatuh ketika Adam melakukan pelanggaran pertama kali? Jawaban itu ada di Roma 5 ayat 12. Kalian bisa baca sendiri. Terus di poin ke-17 ada jatuhnya itu membawa seluruh umat manusia ke dalam kedudukan apa? Terdapat di Roma 5 ayat 12, di mana kedudukannya sama seperti Adam. Di poin ke-18, mengapa kedudukan manusia setelah jatuh penuh dosa? Karena seperti yang ditulis di ayat Yakobus 1 ayat 15. Yakobus 1 ayat 15 berkata, dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Sekian dan terima kasih. Jika ada pertanyaan silakan dipertanyakan. Silakan. Saya mau bertanya dari poin yang ke-16 itu tentang 15 tentang nenek moyang kita jatuh dalam dosa. Saya mau tanya tentang apa yang dimaksud yang nenek moyang kita jatuh dalam dosa itu termasuk dalam dosa apa dan kenapa mereka masuk dalam dosa itu? Baik, Nisha menjawab, Poin tapi berapa? beri poin yang ke-15. Tapi beri Nisha sedikit waktu ya. Udah dijawab? Belum Pak, masih Ya jawab. Baik, Nisha akan menjawab pertanyaan dari KPR. Menurut Nisha, dosa yang telah nenek moyang kita lakukan adalah dosa anomia atau melanggar hukum dalam melakukan perbuatan yang pasti, di mana nenek moyang kita telah diperingati oleh Tuhan untuk tidak memakan buah itu, karena buah itu adalah buah pengetahuan, tetapi nenek moyang kita melanggarnya, dan itu bisa disebut dengan dosa anomia. Terima kasih. Ya, ada lagi? Apakah jika manusia bertobat masih disebut berdosa? Apa? Apakah manusia bertobat? Apakah jika manusia bertobat masih disebut berdosa? Disebut berdosa? Pertanyaannya gimana? Ulang. Pelan-pelan, ditata. Apakah jika manusia bertobat masih disebut berdosa? Masih disebut manusia? Jika manusia bertobat, apakah masih disebut berdosa? Apakah masih bertobat? Apakah masih disebut orang berdosa? Oke, Nisha silakan jawab. Baik, Nisha akan menjawab pertanyaan Eman. Apakah jika manusia setelah bertobat, apakah yang masih Terus berbuat dosa?
apakah jika manusia telah bertobat dia tetap disebut berbuat dosa? Menurut Nesya, manusia memang jika ada satu orang manusia yang sudah melakukan pertobatan, mereka emang dianggap bertobat, tapi mungkin Terus jelaskan. Oke, Gak apa-apa. Menurut Nesya, manusia memang bisa saja bertobat dan itu pasti membuat Tuhan bahagia, tetapi manusia juga memiliki dosa asal, yaitu dari nenek moyang kita dan kakek moyang kita. Jadi walaupun manusia telah bertobat, mereka pasti akan tetap melakukan atau mengulangi kesalahan yang walaupun tidak sama, tapi mereka tetap berbuat dosa. Terima kasih. Ya, Roma 3:23 itu menjelaskan tentang statuta atau status manusia. Semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dosa itu adalah dosa hereditas, dosa turunan bawaan warisan dari Adam dan Hawa. Nah, ketika orang Kristen bertobat, percaya, terima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat, pengampunan Allah itu tersedia. Dosanya diampuni sama Tuhan. Karena itu dia harus hidup dalam proses pengudusan pembenaran dari hari ke hari dan menghasilkan buah pertobatan. Ingat, kita masih tinggal di bumi. Lalu yang kedua, kita proses manusia daging itu harus mati sehingga manusia roh yang taat kepada kehendak Allah. Apakah dengan kita bertobat lalu kita baptis? Karena bertobat itu artinya metanoia. Katakan metanoia. Iya, metanoia itu artinya proses bertobat itu bukan berarti dia berhenti berbuat dosa. Iya, tapi metanoia itu proses berbalik. Jadi berbalik sepenuhnya, meninggalkan jalannya, bukan sekedar berhenti tapi masih jalan di tempat. Besok lagi kalau kambuh lagi, ya. Jadi bukan berarti ketika dia bertobat dia baptis lalu otomatis dia menjadi orang suci, enggak. Masih ada proses gitu ya. Jadi selanjutnya harus ini diingat dengan baik. Jadi Tuhan mengampuni dosa kita, lalu sebagai respon akibat atas pembenaran Tuhan itu, maka kita hidup dalam kebenaran untuk menghasilkan buah pertobatan. Karena bertobat artinya metanoia, berbalik dari jalan tingkah laku yang salah. Berbeda, lawan dari metanoia adalah dianoia. Katakan dianoia. Ya, dianoia itu perbuatan-perbuatan jahat. Nah, dalam perbuatan-perbuatan jahat itulah kategori dosa parabasis, kategori dosa anomia, dosa paratoma, iya, adakia itu. Jadi perhatikan, bukan berarti ketika kita sudah bertobat lalu kita menjadi orang lantas menjadi orang yang proses pengudusan itu berlangsung dalam proses menghasilkan buah pertobatan. Tetapi penyempurnaan itu dari Tuhan. Ya, kita berjuang. Ya, ukuran sempurna itu nanti Tuhan yang menentukan sendiri. Tapi kita tidak boleh berhenti sampai kepada proses. Makanya nanti ada proses pembaptisan pada hari raya Pentakosta. Nah, nanti kita minggu depan setelah selesai ini ada masuk ke kelas baptisan. Nah, oke. Yang next, Ati sudah belum? Ya, silakan. Ya, silakan Ati. Selamat malam semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan presentasikan hasil katekisasi. Poin yang pertama, apa dosa yang menyebabkan nenek moyang kita yang pertama jatuh dan tidak lagi dalam keadaan seperti pada waktu diciptakannya? Kejadian 3:6 dan Kejadian 3 ayat 12.
Mereka memakan buah yang dilarang oleh Allah dan mengikuti kehendak sendiri. Poin yang kedua, apakah seluruh umat manusia jatuh ketika Adam melakukan pelanggaran pertama kali? Kejadian 2 ayat 16-17, Roma 5 ayat 12, 1 Korintus 15 ayat 21-22. Ya, karena jika satu orang berbuat dosa, maka keturunannya yang lain pun akan berbuat dosa. Poin yang ketiga, jatuh itu membuat umat manusia terjerumus ke dalam kedudukan apa? Roma 5 ayat 12, dalam kedudukan dosa. Poin yang keempat, mengapa kedudukan manusia setelah jatuh penuh dosa? Roma 5 ayat 12, Roma 5 ayat 19, Roma 3 ayat 10-20, Efesus 2 ayat 1-3, Yakobus 1 ayat 14-15, Matius 15 ayat 19-20. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat. Apakah ada yang mau bertanya? Sudah, itu poin 4 poin itu. Iya, 4 poin. Oke, silakan yang mengajukan pertanyaan. Ya, saya mau bertanya dari poin yang ke-15. Kan nenek moyang kita tidak terlalu dosa karena mereka makan buah dari pohon pengetahuan. Iya, kan mereka diuji oleh iblis, ya kan, berarti jawab ular tuh. Jadi pertanyaan saya, kenapa mesti ular? Tidak ada yang lain. Karena ular itu cerdik. Ya, Buktikan. ya, ayat referensinya. Ya, silakan. Ati kemarin catat nah ayat referensinya, penjelasannya. Ular itu ya, karena kita memberikan argumentasi itu harus disertai dengan, kalau diminta ayat ya, kalau diminta ayat maka diberikan, tapi kalau tidak diminta juga kita wajib untuk memberikan. Ya, silakan. Ular cerdik ayatnya di mana? Iya, Kejadian 1:3 ayat 1, baca. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dicarikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon yang ada di taman ini jangan kamu makan buahnya. Iya. Jadi ular, kenapa dipilih ular? Karena ular binatang yang cerdik. Ya. Di ular binatang yang cerdik sehingga apa? Dia dipakai di situ. Ya, ada ayatnya tuh, Kejadian 3 ayat yang pertama. Ya. Ada lagi? Oce tolong tanya mama, pizza sudah jadi belum? Jangan kaget. Ya, silakan, ada yang mau bertanya? Kak Levi, silakan. Levi. Dari saya adalah, di manakah Tuhan menempatkan para malaikatnya untuk menjaga taman Eden? Ya, silakan. Di dalam taman. Iya, di dalam taman di mana lagi? Di bagian mana karena ada Ya, di pohon. Kayaknya baca. Di pohon. Di sebelah timur taman Eden. Iya.
Baca Kejadian 3 ayat 24. Kalian Ati baca Kejadian 3 ayat 24. Ia mengalah manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa kerub dengan pandangan yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk mencari jalan ke tahun kehidupan. Iya. Oke ya. Sudah ya Levia? Ya. Ya, oke. Silakan tepuk tangan buat Ati. Ya. Silakan. Oke, yang lain. Kara mau coba? Ya, si Atan. Epo. Cepet tolong bawa HP cas di kamar Papa. Ya, salam buat kita semua. Shalom. Sekarang saya akan membahas tentang kasih yang kita belajar tentang minggu lalu. Ya, poin yang ke-15, apa dosa yang menyebabkan nenek moyang kita pertama jatuh dan tidak lagi dalam keadaan yang seperti pada waktu penciptaannya. Itu kita akan melihat di ayat kita akan melihat di kitab Kejadian pasal 3 ayat 6 dan 12. Itu jawabannya adalah dosa pertama adalah karena nenek moyang kita yang pertama telah makan buah yang dilarang oleh Tuhan, yaitu pohon kebaikan, Baca yang benar, bukan pohon kebaikan. Poin yang ke-16. Baca ayatnya dulu. Baca, sebab kalau salah bicara itu pengertiannya lain. Ya, baca ayatnya dulu. Satu orang baca ayat Kejadian berapa? Kejadian berapa? Ambil satu-satu bagi. Saya akan membacanya. Yang Kejadian 3 ayat 6. Dia baca. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Orang satu-satu. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Terima kasih. Tuh. Ambil satu-satu. Poin yang ke-17. Jatuhnya itu membuat seluruh umat manusia tergerus dalam kehidupannya. Di Yakobus 1 ayat 14 sampai 15. Iya. Itu jawabannya adalah jatuhnya itu karena kehilangan kebenaran atau naturnya itu rusak. Ya, poin yang ke-18. Mengapa kedudukan manusia sebelum jatuh itu? Tulisanmu sendiri kamu nggak mengerti bagaimana? Itu kamu sebelum jatuh ke dalam dosa. Mengapa kedudukan manusia sebelum jatuh? Dia lewat. Baca ke bawah. Itu jawabannya adalah karena manusia tidak taat kepada Tuhan dan lebih mengikuti keinginan dari diri sendiri. Ya. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ya, saya mau bertanya. Manusia kan jatuh dalam dosa, kita kan itu dalam dosa. Terus mereka makan buah dari pohon pengetahuan. Terus kan pohon itu kan ada dalam Taman Eden. Ini jadi pertanyaan saya, di dalam Taman Eden itu apakah ada sungai
dan ada berapa sungai, sebutkan nama-nama sungai itu. Terima kasih. Ayo. Buka di kitab Kejadian. Ya. Sungainya ada 4. Ya, Bapak bantu jawab ya. Sungainya ada 4. Ada Pison, Gihon, Tigris, Efrat. Ya, silakan pertanyaan yang lain. Ayo, yang mau bertanya silakan Eman. Suara besar. Apa dosa yang menyebabkan nenek moyang kita yang pertama jatuh dan tidak lagi dalam keadaan yang pada waktu diciptakan? Sebutkan apa dosa yang dilakukan dan dosa tersebut termasuk dalam dosa. Yang belum ini. Ya, dosa pertama adalah karena nenek moyang kita telah jatuh. Karena nenek moyang kita yang pertama telah memakan buah yang dilarang oleh Tuhan, yaitu pohon kebaikan. Dan dosa itu jatuh pada dosa anomia. Terima kasih. Iya. Nesya belum. Nesya mah. Minga sudah? Sudah. Epo sudah? Akan belum? Ya. Oke. Saya yang belum. Iya, saya juga belum. Lanjut. Jangan buat Astan. Siapa? Sekarang Markus. Markus sudah? Valentina sudah? Pahit sudah? Sudah? Terakhir Levi ya? Oh, Epo ya? Ya, Levi. Ya. Agak dikit. Salam, selamat malam. Pada ini saya akan mempresentasikan 4 poin yang sudah kita pelajari dari katekisasi. Yang pertama, apa dosa yang menyebabkan nenek moyang kita yang pertama jatuh dan tidak lagi dalam keadaan yang seperti pada waktu penciptaan? Ada pada Kejadian 3 ayat 6 dan ayat 12, yaitu ketidaktaatan dan memakan buah dari pohon pengetahuan. Yang kedua, apakah seluruh umat manusia jatuh ketika ada melakukan pelanggaran pertama kali? Ya, jawabannya terdapat pada 1 Korintus 15 ayat 21. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Yang ketiga, jatuhnya itu membuat seluruh umat manusia terjerumus dalam kedudukan apa? Terdapat pada Roma 5 ayat 12, itu penuh dosa dan maut. Dan yang terakhir, mengapa kedudukan manusia setelah jatuh penuh dengan dosa? Itu tersebut karena dosa keturunan dari nenek moyang kita. Terdapat pada Roma 5 ayat 19. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang memperoleh penghukuman, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar. Sekian dari saya, apakah ada yang ingin bertanya? Silakan bertanya. Epo. Telan dulu ya, bentar ke selek mau. Mengapa kedudukan manusia setelah jatuh menjadi dosa? Saya akan jawab pertanyaan dari saya. Karena
dosa dari keturunan nenek moyang kita itu Adam dan Hawa yang sudah pertama kali melanggar. Betul-betul. Sekian dari saya, terima kasih. Udah ada yang tanya lagi? Ada. Oke. Epo sekarang tepuk tangan buat Devi. Shalom, shalom semua. Pada malam hari ini saya akan mempresentasikan tentang kategorisasi minggu kemarin. Yang pertama, apa dosa yang menyebabkan nenek moyang kita yang pertama jatuh dan tidak lagi dalam keadaan pada waktu penciptaannya. Dalam Kejadian 16 dan 12 saya menjawab melanggar perjanjian mereka dengan Tuhan dan mengikuti kehendak mereka sendiri. Yang kedua, apakah seluruh umat manusia yaitu ketika Adam melakukan pelanggaran satu kali? Ya, karena dikatakan dalam Roma 5:12 bahwa sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang dan dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Ayat yang berikutnya, jatuhnya itu membuat seluruh manusia masuk dalam kedudukan apa? Dalam kedudukan menjadi orang yang berdosa. Yang terakhir, mengapa kedudukan manusia setelah jatuh berdosa? Karena dikatakan dalam Roma 5:19 bahwa jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Apakah ada yang bertanya? Buat Bapak, apa buat semuanya? Buat semuanya. Buat semuanya. Buat semuanya. Masih lama Tidak bertanya, terima kasih. Masih lama nggak? Mau beliin di Trends? Ada botol dia? Ya, silakan bertanya. Ada yang mau bertanya cepat kita habis ini. Pembuatnya udah tidur. Oke, baik saya. Siapa nama malaikat yang disuruh Tuhan untuk menjaga taman Eden? Ada tuh firman-Nya. Boleh. Karena saya tidak bisa menjawab, saya minta tolong Bagus untuk menjawab. Tidak disebutkan nama. Alkitab tidak menyebutkan nama yang ada di kitab itu. Cuma Alkitab menyebut Ya, ada lagi satu terakhir ya Pak. Kan ada 4 sungai di Taman Eden. Iya sama. Coba. Ternyata itu apa? Biar enak. Biar kita lucu. Cek. Ya, kan ada 4 sungai di Taman Eden. Yang jadi pertanyaan saya itu apa sungai pertama yang pernah ada dan Hawa mati? Yang apa? Apa sungai pertama yang pernah ada dan Hawa mati? Siapa yang bisa jawab? Kalau
Ya. Ya. Apa Pak? Ya, ada yang bisa jawab? Jadi Tuhan menciptakan sungai, sudah menciptakan Taman Eden dulu, baru dia ciptakan Hawa dan Adam. Jadi sudah pasti 4 sungai itu Adam mandi dan Hawa sama-sama di situ. 4 sungai. Ya. Jadi bukan karena Tuhan ciptakan sungai pertama Gihon lalu Adam ke situ mandi. Jadi ketika Adam ditempatkan di taman itu 4 sungai-sungai itu sudah ada di situ. Ya, Alkitab tidak menjelaskan dia mandi di sungai pertama, dia tulis. Tapi yang pasti 4 sungai itu dimandiin sama Adam. Ya. Dia 4 sungai itu dimandiin sama Adam. Ya. Oke ya. Oke. Ya. Ada lagi, Eman? Silakan. Terakhir. Kenapa Tuhan hanya merancang Adam sendiri, tapi Hawa tidak? Mik. Hawa kan tidak dirancang sama Tuhan, tidak dibuat sendiri. Apa? Kenapa Tuhan menciptakan Adam dan Hawa dan dibuat dalam barat? Karena ya. Kenapa tuh Hawa tuh dia diciptakan dari tulang rusuknya Adam? Kenapa nggak dari tangan? Ya silakan. Kenapa tidak dari tangan? Ya tanya. Maaf, saya tidak mengerti boleh terbilang soalnya. Ya. Ya pertanyaannya, kenapa kan Tuhan kan pertama kan dia hanya merancang Adam aja sendiri kan, Hawa kan tidak dirancang oleh Tuhan sendiri. Kenapa Tuhan hanya merancang apa laki-laki aja, kenapa Tuhan tidak membuat manusia juga itu kenapa terus dia memberikan hembuskan nafas sendiri? Kenapa tidak diciptakan peranan, kenapa harus dari tulang rusuk? Ya Allah. Ya, siapa yang mau jawab?